teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting di dunia teknologi, yaitu sistem basis data, arsitektur basis data, dan model data. Kalau kamu mahasiswa IT atau penasaran gimana basis data bisa tersimpan rapi di aplikasi, nonton sampai habis ya. Nah, topik kita hari ini adalah sistem basis data, arsitektur basis data, dan model data. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran ini. Tujuan pelajarannya itu ada 3. Yang pertama yaitu mengerti konsep dasar basis data. Yang kedua, paham arsitektur basis data. Yang ketiga yaitu kenal macam-macam model data. Kalau 3 ini dikuasai, belajar basis data jadi lebih gampang. Nah, lanjut, yaitu basis data itu apa sih? Sederhananya, basis data itu kumpulan data yang dikelola pakai software BDMS. Fungsinya, simpan, mengawet, dan mengambil data dengan cepat. Contohnya, sistem akademik, perbankan, atau e-commerce. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen sistem basis data. Komponen utamanya ada 5, yaitu yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu seperti server, storage. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak seperti DBMS, seperti MySQL, Oracle, SQL Server. Yang ketiga yaitu ada data. Data itu terstruktur maupun semi terstruktur. Yang keempat itu ada pengguna seperti end user, programmer, dan DBA. Selanjutnya yang ada prosedur seperti aturan pengguna dan keamanan. Manfaat basis data itu yang pertama itu mengurangi redundansi data, menjaga konsentrasi data, mendukung keamanan data, memudahkan akses dan manipulasi data, mengambil keputusan, mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada arsitektur basis data. Gimana arsitektur basis data ini menurut ANSI dibagi menjadi 3. Yang dimana yang pertama itu ada internal level seperti fisikal, menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Ini berhubungan dengan detail implementasi seperti struktur file, indeks, dan pengaturan ruang disk. Yang kedua itu ada conceptual level, di mana merepresentasikan struktur logis seluruh basis data dari perspektif organisasi secara keseluruhan. Ini mendefinisikan entitas, atribut, relasi, dan batas integritas data tanpa peduli bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Yang ketiga ada external level, di mana penyimpanan tampilan atau subset basis data yang spesifik dan sesuai untuk kelompok pengguna tertentu. Setiap pengguna atau aplikasi hanya dapat melihat data yang relevan dengan kebutuhan mereka, menyembunyikan data yang tidak perlu, dan meningkatkan keamanan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat yang pertama itu hierarki. Hierarki itu kelebihannya akses data cepat untuk hubungan satu ke banyak, struktur sederhana untuk data terstruktur. Kekurangannya itu kaku dalam perubahan struktur, sulit merepresentasikan hubungan banyak ke banyak. Yang kedua itu ada jaringan. Kelebihannya itu lebih fleksibel dari hierarki, dapat merepresentasikan hubungan banyak ke banyak secara langsung. Akses data yang tersedia jika struktur diketahui. Kekurangannya itu struktur kompleks dan sulit dikelola. Perubahan skema yang rumit, membutuhkan navigasi manual melalui pointer data. Yang ketiga yaitu relasional. Kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, mendukung independensi data yang tinggi, bahasa SQL yang kuat, fleksibel untuk perubahan data. Kekurangannya itu bisa lambat untuk volume data yang sangat berat atau data tidak terstruktur. Skema harus ditentukan dari awal. Kalau objek itu kekurangannya, kelebihannya dulu deh. Kelebihannya itu integrasi erat dengan OOP, penerapan data kompleks seperti multimedia objek bercabang yang lebih baik, mendukung polimorfisme. Kekurangannya itu adopsi yang terbatas, kurangnya standar universal. Ini kita akan bahas ringkasan. Kesimpulannya, sistem basis data sama dengan sistem basis data itu ada kumpulan terintegrasi yang bekerja sama untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Struktur 3 level bagi basis data. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.